Pak, paket. Misi. Pak, paket. Halo teman-teman digitalku, kumaha damang. Kalau berbicara mengenai princess, pasti kita akan berpikir tentang sosok wanita yang menunggu pangeran datang untuk menolongnya dari orang jahat kan? Tapi di film yang berjudul The Princess yang akan saya rekap hari ini mempunyai tokoh utama yang karakteristiknya sangat berbeda. Diperankan oleh Joy King, film ini mengisahkan tentang seorang princess yang berjuang menyelamatkan keluarganya dari Lord Julius yang berniat menguasai kerajaan. Bagaimana kisahnya ya? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Di sebuah menara tertinggi kastil, princess terbangun dari pingsannya dan bingung karena dia sudah memakai gaun pengantin dengan tangan diborgol. Princess pun berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi pada dirinya sambil mencari jalan keluar. Tapi ketika mendengar para penjaga datang, dirinya pun dengan cepat kembali ke tempat tidur dan pura-pura pingsan. Dua penjaga yang sebenarnya hanya bertugas untuk mengecek keadaan si princess saja, kali ini ingin memanfaatkan kesempatan dengan bertindak senonoh. Si botak yang sangean ini berniat ingin menjilati tubuh princess, tapi untung saja princess langsung sadar dan dengan cepat menyerang si botak. Kemudian demi menjaga kehormatannya karena takut digrepe-grepe lagi, dengan sekuat tenaga princess menggeser tulang jempolnya agar dia bisa melepas borgol itu. Dan setelah berhasil, princess pun langsung mengayunkan borgol tersebut sampai membuat si botak terluka cukup parah. Dengan keahlian bela diri yang mumpuni, princess berusaha melawan si botak menggunakan tusuk kondenya hingga pria itu mati. Lalu untuk penjaga yang terakhir, setelah melakukan baku hantam yang cukup lama, princess berhasil melemparnya keluar menara dan jatuh ke lautan. I'll see you there. Sebelum meninggalkan ruangan, princess menaruh mayat si botak di kasur dan membuat seolah-olah dirinya masih ada di sana. Lalu dengan hati-hati pergi dari tempat itu dan masuk ke kamar mandi untuk melihat situasi di luar kastil. Terkejutnya princess ketika melihat keluarga dan anggota kerajaan lain sedang disandra oleh Lord Julius dari kerajaan tetangga. Melihat keluarganya disiksa, akhirnya princess sadar kalau semua ini terjadi ketika beberapa waktu yang lalu di saat hari perjodohannya dengan Julius, princess menolak pernikahan itu dan pergi begitu saja. Ketika princess sedang merenungi perbuatannya yang telah membuat keluarganya sendiri menderita, tiba-tiba tukang jagal dari kerajaan Julius datang untuk buang air di kamar mandi itu. Tidak basa-basi lagi, princess pun berusaha sembunyi di dalam bak dan berusaha menahan nafas sampai tukang jagal itu keluar. Tapi sialnya, ketika princess mulai keluar untuk mencari tempat persembunyiannya lebih aman, tukang jagal itu muncul lagi dari belakang. Sudah tentu jelas dari segi kekuatan si tukang jagal ini lebih unggul dari princess, tapi princess yang tidak gampang menyerah terus mengerahkan skill bertarungnya untuk melawan tukang jagal tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan beberapa serangan dan juga sangat kewalahan, princess berhasil membunuh tukang jagal itu dengan menusuknya menggunakan helm besi. Melihat helm besi itu, tiba-tiba princess teringat akan masa kecilnya dulu, yang mana dulu ia bercita-cita ingin sekali menjadi seorang pejuang sejati. Princess pun kemudian diajari langsung oleh seorang master bernama Lin. Karena princess ini adalah wanita yang cerdas, dia bisa dengan cepat menguasai materi bela diri yang diberikan plus belajar menjadi seorang putri kerajaan yang anggun sesuai perintah dari sang ratu. Sementara itu di luar istana, beberapa penjaga berhasil menemukan mayat penjaga lain di tepi laut. Mereka belum tahu kalau penjaga tersebut telah dikalahkan oleh princess. Tapi karena Julius curiga, dia menyuruh penjaga gendut untuk naik ke menara dan memastikan princess masih berada di dalam sana atau tidak. Princess sendiri kini masih berusaha mencari tempat bersembunyi sambil mencari keberadaan keluarganya. Tapi karena dua penjaga lain berhasil menemukannya, princess pun kembali bertarung. Di tengah-tengah pertarungan itu, princess sempat memaksa salah satu penjaga untuk memberitahu di mana keluarganya sekarang berada.
Tapi karena penjaga itu menolak, tidak segan-segan Princess menembak kepalanya menggunakan busur panah. Princess selalu kembali mengendap-endap menghindari para penjaga yang sedang berpatroli. Bahkan karena saking terpojoknya, Princess memberanikan diri untuk bersembunyi di luar menara dengan bergelantungan pada jendela, lalu kembali lagi ke dalam ketika keadaan sudah aman. Teringat ada jalur rahasia, Princess pun bergegas pergi ke sana. Sialnya, jalur itu terputus dan harus melewati ruangan yang penuh dengan pasukan Julius. Tapi dengan hati-hati dan perhitungan yang pas, akhirnya Princess dapat melewatinya dan masuk ke kamar untuk mengambil pedang di bawah tempat tidurnya. Diketahui bahwa pedang itu Princess dapat setelah berhasil meyakinkan dua guru besarnya kalau dia memang memiliki hati seorang prajurit dan layak untuk menjadi pejuang sejati. Setelah merasa siap untuk kembali bertarung, Princess melewati jalur rahasia itu lagi sampai tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Julius dan tangan kanannya yang bernama Moira. Dalam perbincangan tersebut, Princess akhirnya tahu kalau tujuan Julius menikahinya agar dia bisa menjadi raja yang sah sesuai hukum yang berlaku. Tapi karena saat ini Princess telah menolaknya, Julius pun akan melakukan cara kasar dengan membunuh sang raja. Merasa jengkel dengan kelakuan Julius, Princess mengambil kesempatan untuk membunuhnya ketika Julius dan Moira sedang bercumbu mesra. Dia menusukkan pedangnya melalui tembok dan berharap Julius akan tertikam dari belakang. Tapi sialnya rencana itu gagal karena di waktu yang sama penjaga datang dan memberitahu Julius jika raja ingin bertemu. Ketika Princess sedang mengikuti kemana Julius pergi, si penjaga gendut akhirnya sampai di atas menara tempat Princess disekap. Tanpa membuka pintunya, si gendut hanya mengecek lewat lubang kunci dan mengira bahwa Princess masih tertidur di kasurnya, tanpa tahu jika itu semua hanya settingan yang dibuat oleh Princess. Kembali lagi ke Princess yang berusaha mencari pintu keluar agar dia bisa mengikuti Julius dengan lebih mudah. Tapi sialnya dia salah ambil jalan karena saat keluar dirinya langsung dihadang oleh gladiator dengan baju besinya. Pertarungan sengit pun terjadi. Princess sangat kewalahan menghadapi gladiator itu, terlebih gara-gara baju besinya yang sulit untuk ditembus dengan pedang. Tapi karena Princess ini cerdas, dia langsung menumpahkan minyak dan membakarnya menggunakan lilin hingga si gladiator kalah lalu jatuh dari menara tepat di samping Julius. Secara bersamaan, si penjaga gendut baru saja melapor kalau Princess masih berada di kamarnya. Tapi melihat gladiatornya sudah tewas, Julius langsung marah kepada Kurt, si kepala penjaga, karena tidak becus untuk mengawasi satu tahanan. Di sini Julius masih memberi Kurt kesempatan untuk bekerja lebih baik, tapi Moira yang merasa jika Kurt ini tidak pernah becus dalam bekerja langsung menghentikannya sehingga terjadilah percekcokan. Melihat tingkah Moira yang sok ingin memimpin pasukan, Kurt langsung meremehkan perempuan itu dengan menyebut Moira sebagai pelacur. Hal itu tentu membuat Moira tidak terima. Dengan cepat cambuk andalannya pun menancap tepat di leher Kurt. Pria itu mati mengenaskan dan kini pasukan diambil alih oleh Moira. Mengetahui para penjaga sedang berbondong-bondong mencari dirinya, Princess bergegas kabur. Tapi karena dia terlambat, akhirnya Princess pun harus sekuat tenaga melawan mereka. Dengan jumlah yang tidak sepadan dari pertarungan itu, Princess harus mendapatkan luka, tapi hal tersebut tidak membuatnya gentar. Princess terus melawan mereka lalu bergelantungan di luar menara sampai kemudian dia berhasil masuk ke ruangan lain untuk bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, Princess kembali teringat tentang ayahnya yang dulu memaksa Princess untuk menikahi Julius, menyadari raja tidak memiliki putra dan pewaris kerajaan. Raja terpaksa menikahkan Princess dengan Julius yang ia yakini bisa menjadi penerus kerajaan. Waktu itu, Princess yang tidak setuju menolak dengan keras. Dia berkata dia tidak perlu menikah karena dirinya bisa menggantikan peran sang ayah. Tapi raja yang juga keras kepala akan tetap menjodohkan Princess, membuat hubungan ayah dan anak pun menjadi renggang. Belum lama Princess bersembunyi, tiba-tiba seseorang datang. Princess pun langsung menyerang orang tersebut yang ternyata adalah Lin. Lin menjelaskan jika semua ini terjadi pada kemarin malam tepat setelah Princess menolak pernikahan dengan Julius. Untungnya Lin masih bisa meloloskan diri dan berusaha bersembunyi. Setelah mengobati luka di lengan Princess, keduanya pun berencana pergi ke ruang bawah tanah tempat raja disekap. Dan supaya tidak ketahuan, mereka memilih masuk lewat selokan yang ada di dapur istana.
Melihat ada beberapa penjaga, mereka sebenarnya ingin menyelinap diam-diam. Tapi ketika tahu ada satu pelayan kerajaannya sedang digrepe-grepe, Princess Danlin pun langsung menyerang mereka. Dengan sekejap, 3 penjaga itu dengan mudah dikalahkan oleh Princess Danlin. Tapi tidak lama kemudian Moira datang bersama dengan cambuk saktinya dan pertarungan sengit pun kembali dimulai. Di sini hampir saja Princess tewas gara-gara tergantung oleh cambuk itu, tapi beruntung Lin dengan cepat menolong. Dia juga menumpahkan minyak dan membakar dapur untuk menghalangi Moira. Tapi merasa situasi belum aman, Lin menyuruh Princess untuk pergi lebih dulu melewati selokan itu, sedangkan dirinya akan kembali menyerang. Singkat cerita, sampai juga Princess di ruang bawah tanah tempat keluarganya disekap. Melihat ada beberapa prajurit sedang berjaga, Princess pun tidak ada pilihan lain selain menyerang mereka semua. Di sini barulah pertama kalinya Raja melihat Princess sangat ahli dalam berkelahi. Dia tersenyum bangga karena putrinya berhasil mengalahkan 3 prajurit lalu mengeluarkan mereka dari penjara. Tapi baru saja akan keluar, tiba-tiba Julius berhasil memukul Princess lalu membawanya ke aula kerajaan di mana sudah ada anggota keluarganya yang akan dijadikan saksi dalam pernikahan antara Princess bersama Julius. Namun menyadari Princess cukup berbahaya untuknya, Julius pun akhirnya memilih untuk menikahi Violet, adik dari Princess. Semua itu dilakukan agar dia tetap sah menjadi raja dan urusan politik yang berkaitan akan tetap aman. Marah dengan keputusan gila Julius, Lin dan Princess pun kembali bekerja sama. Princess dengan cepat menyerang para penjaga, sedangkan Lin bergegas mengamankan Violet dari Julius. Tapi sialnya gara-gara tangannya masih terikat, Princess pun harus terlempar keluar jendela dan jatuh ke lautan. Untungnya berkat semangat juang yang tinggi di dasar laut, dia berhasil melepaskan ikatan itu lalu segera kembali ke istana untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi baru saja masuk, Princess langsung dihadang oleh penjaga berkapak. Untungnya dia berhasil ditolong oleh Violet yang bersembunyi di balik patung besi, dan kini penjaga itu pun dapat dikalahkan tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Mereka bertiga kemudian pergi ke gudang senjata tersembunyi, sekaligus tempat berlindung yang dirancang khusus jika kerajaan diserang. Di sana, Princess Danlin kembali mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya dan meminta Violet tetap bersembunyi sampai keadaan kembali aman. Pertempuran brutal pun kembali terjadi di halaman istana. Puluhan prajurit datang untuk menyerang, tapi hal itu tidak membuat mereka gentar. Sementara itu, di aula semua orang berkumpul dalam keadaan terikat untuk menjadi saksi pernikahan antara Julius dan Violet. Padahal Julius sendiri belum berhasil menemukan keberadaan Violet. Di waktu yang sama, Violet yang seharusnya bersembunyi malah diam-diam pergi ke aula untuk memberikan pedang ke guru besar kerajaan. Namun sialnya, keberadaan Violet langsung diketahui oleh Julius sehingga pernikahan paksa pun tak bisa dihindari. Untung aja nih hal tersebut dapat dengan cepat dihentikan oleh Lin yang berhasil masuk ke aula kerajaan. Orang-orang yang melihat Lin bertarung sendirian juga mulai bergerak membantu, membuat pernikahan paksa itu gagal total. Pertarungan sengit di 2 tempat pun terjadi. Di luar sana, Princess berusaha melawan Moira dengan cambuk saktinya. Walaupun agak kewalahan, tapi dia berhasil membunuh Moira dengan cara menggantungnya menggunakan cambuk tersebut. Tapi sial, di sisi yang lain ketika Lin berusaha melindungi raja dari serangan Julius, justru dirinya lah yang terkena tusukan dari pedang Julius dan terkapar lemah. Tidak ingin keluarganya terluka seperti Master Lin, Princess menyuruh mereka untuk menyingkir sedangkan dirinya akan melawan Julius sendirian. Sialnya, gara-gara kurang fokus dan diselimuti emosi, Princess harus menerima beberapa serangan hingga membuatnya lemah dan terpaksa berlutut sesuai perintah Julius. Melihat Princess sudah kalah, Julius mulai menyombongkan dirinya dan mengklaim di depan semua orang termasuk raja bahwa dialah penguasa yang baru. Tanpa menyadari bahwa dari tadi Princess sedang mencari celah dan berhasil merebut pedangnya hingga Julius pun tewas dengan kepala terpenggal. Kini keadaan pun sudah kembali aman. Raja lalu mengungkapkan rasa bangga dan terima kasihnya kepada Princess karena telah berhasil menyelamatkan kedamaian kerajaan. Lalu di depan semua orang ia tidak ragu-ragu mengangkat Princess sebagai pewaris tahta dan ratu yang baru untuk menggantikan dirinya. Princess sangat senang menerima gelar baru itu, plus sangat bersyukur ketika tahu jika Master Lin berhasil selamat dari maut. Dan film pun berakhir.
walaupun di babak pertama menurut saya agak terburu-buru dan cuma mengandalkan flashback untuk memenuhi cerita biar kita nggak kebingungan, tapi Joy King keren sih, bisa membawakan karakter princess dengan baik. Oke lah, filmnya masih bisa dinikmati. So, buat kalian yang mau request film, sok tulis di komentar atau DM di Instagram Sari Rasa ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.